Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan memasuki topik ketiga dengan judul perencanaan teori dan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada presentasi ini, kita akan membahas bagaimana pentingnya teori pembelajaran dalam merancang pengajaran bahasa Indonesia yang efektif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Pertama-tama kita akan membahas terkait urgensi teori pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, apa pengertian teori pembelajaran? Dalam slide dikatakan bahwa pengertian teori pembelajaran itu adalah bagaimana kita memahami dasar konseptual di balik dan bagaimana individu bisa memperoleh dan memproses informasi bahasa itu, serta faktor-faktor apa sajakah yang mampu mengaruhi proses tersebut. Lalu bagaimana urgensi penguasaan teori terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? Urgensinya adalah dengan menguasai teori bisa memungkinkan guru merancang strategi pengajaran yang sistematis, adaptif, dan berlandaskan pada bukti ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, apa keterkaitan antar disiplin itu sendiri? Teori pembelajaran bahasa itu terjalin erat dengan prinsip-prinsip pedagogi atau ilmu dalam mengajar dan psikologi atau ilmu perilaku dan proses mental untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Teori itu bukan hanya sekadar kerangka akademis saja, tetapi juga menjadi fondasi praktis untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang mendalam dan berkelanjutan. Lalu teori dan prinsip pembelajaran apa saja yang relevan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ada beberapa teori utama yang perlu mahasiswa sekalian ketahui. Yang pertama ada teori behaviorisme. Dari teori behaviorisme ini menyatakan bahwa pembentukan kebiasaan bahasa itu melalui stimulus respon serta penguatan. Yang kedua, teori kognitivisme yang menyatakan bahwa proses mental internal dalam pemerolehan bahasa seperti pemahaman dan penyajian informasi. Kemudian ada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran itu sebagai sebuah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang keempat itu adalah teori humanistik yang menyatakan bahwa fokus pada potensi penuh siswa, motivasi internal, dan relevansi materi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kita kategorikan atau kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah siswa. Yang pertama adalah aktif. Aktif di sini bahwa siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa adalah center of learning-nya atau pusat pembelajarannya. Yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual di sini adalah materi dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif yaitu pembelajaran melalui interaksi sosial dan kerja kelompok. Dan yang keempat adalah diferensiasi, yang mengatakan bahwa penyesuaian pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Implikasi teori dan prinsip ini sangat penting dalam merancang kurikulum dan aktivitas yang efektif untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Ada berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar bahasa Indonesia, yang masing-masing pendekatan itu fokus dengan karakteristik dan keunikannya. Yang pertama itu ada pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan komunikatif itu memfokuskan pada pengembangan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks nyata dan mengutamakan interaksi dan penggunaan bahasa fungsional. Yang kedua, ada pendekatan berbasis teks, yang mana ini mengajarkan keterampilan berbahasa melalui pemahaman dan produksi berbagai jenis teks seperti teks narasi, deskripsi, dan eksposisi. Dan yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Kontekstual ini yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dan lingkungan dari peserta didik atau siswa, yang menjadikan proses belajar menjadi semakin relevan dan bermakna. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat krusial untuk memastikan pembelajaran bahasa Indonesia yang dinamis dan relevan dengan ketentuan siswa. Setelah kita mempelajari pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia secara umum, selanjutnya kita akan membahas beberapa pendekatan lain atau strategi lain yang tidak kalah penting dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dan di sini kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya memilih pendekatan yang tepat agar pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih efektif dan menyenangkan pastinya. Yang pertama itu kita
Memperkenalkan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini bertujuan untuk mendorong siswa menggunakan bahasa untuk tujuan nyatanya, berfokus pada interaksi dan pengembangan kemahiran berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis secara terpadu. Jadi fokus di sini adalah kemampuan atau pengembangan keterampilan berbahasa dari para siswanya. Yang kedua adalah pendekatan berbasis teks dan saintifik, yang mana pendekatan ini mengajarkan keterampilan bahasa melalui analisis dan produksi beragam jenis teks, didukung oleh metode ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ya, selanjutnya pendekatan tematik integratif dan berbasis proyek, yang mana pendekatan ini mengorganisir pembelajaran seputar tema sentral yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan seringkali diakhiri dengan proyek nyata yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa mereka. Kunci keberhasilan pembelajaran itu terletak pada pemilihan pendekatan yang adaptif dan mempertimbangkan karakteristik unik dari peserta didik atau siswa kita, kemudian konteks pembelajarannya, serta tujuan yang ingin dicapai agar relevan dan efektif. Nah, memadukan berbagai pendekatan ini secara strategis akan menciptakan pengalaman belajar bahasa Indonesia yang lebih kaya dan relevan bagi peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama itu adalah pendekatan tematik dan proyek, di mana pada pendekatan ini pembelajarannya berpusat pada siswa, kemudian pendekatan ini membutuhkan kolaborasi aktif, lalu menganalisis konteks, kemudian bahasa autentik, kemudian komunikatif, dan pastinya pembelajaran harus berbasis teks dan ilmiah. Lalu bagaimana integrasi teori, pedagogi, dan psikologi dalam perencanaan pembelajaran? Dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif merupakan hasil dari sinergi dari pemahaman teori pembelajaran, penerapan prinsip pedagogi, dan pertimbangan aspek psikologi dari peserta didik itu sendiri. Jadi, kalau kita hubungkan antara teori, penerapan prinsip, dan pertimbangan aspek psikologi itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di mana teori pembelajaran ini berfungsi untuk menyediakan kerangka konseptual tentang bagaimana siswa belajar dan memproses informasi bahasa melalui metode dan materi yang sesuai. Sedangkan prinsip pedagogi di sini merujuk pada ilmu dan seni mengajar kita. Pedagogi menerjemahkan teori ke dalam praktik pengajaran yang relevan, interaktif, dan berpusat pada siswa. Kemudian, aspek psikologi yang dimaksud di sini adalah bagaimana memahami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa yang memungkinkan guru menyesuaikan pendekatan agar sesuai dengan kebutuhan dan motivasi individu. Ketiga pilar ini saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik, di mana siswa dapat berkembang secara optimal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melangkah pada contoh perencanaan pembelajaran yang integratif. Perencanaan pembelajaran yang integratif di sini yaitu menggabungkan pemahaman mendalam tentang bagaimana siswa belajar dengan strategi pengajaran yang relevan dan memastikan pengalaman belajar yang holistik dan adaptif. Ada 5 contoh penerapan pembelajaran integratif itu. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan konteks. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi karakteristik siswa, tujuan kurikulum, dan kondisi lingkungan belajar untuk fondasi yang kuat. Jadi di sini yang dimaksud adalah terlebih dahulu kita lihat dulu bagaimana kondisi siswa, apakah dia sudah siap belajar atau tidak, lalu bagaimana tujuan kurikulumnya. Kemudian lingkungan belajar juga sangat mendukung proses pembelajaran itu berlangsung efektif atau tidak. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran, di mana di sini kegiatannya adalah merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur yang berlandaskan teori pembelajaran untuk pencapaian bahasa yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah mendesain materi dan aktivitas, mengembangkan materi dan metode pengajaran yang aktif dan kontekstual dengan pendekatan pedagogis yang inovatif. Yang keempat adalah mengimplementasikan dan diferensiasi, yaitu tahap melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa.
Dalam proses pembelajaran, kita rancang dengan cermat dan saling terkait untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, materi yang kita akan bahas adalah bagaimana studi kasus dan refleksi penerapan dalam kelas bahasa Indonesia. Nah, pada bagian ini, kita menyajikan studi kasus secara singkat bagaimana penerapan teori dan pendekatan pembelajaran dalam konteks bahasa Indonesia, serta diikuti dengan refleksi mendalam mengenai keberhasilan dan tantangannya. Yang pertama, penerapan pendekatan komunikatif. Kasusnya adalah guru merancang aktivitas diskusi kelompok dan bermain peran untuk mendorong siswa menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dalam situasi yang nyata. Kemudian, integrasi teori konstruktivisme. Kasusnya adalah siswa diminta untuk membuat proyek presentasi mandiri tentang topik budaya Indonesia yang memungkinkan mereka membangun pemahaman mereka melalui eksplorasi dan kreasi. Kemudian, peningkatan keterampilan berbicara, kegiatannya melalui observasi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan kelancaran siswa saat berbicara di depan umum dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang keempat adalah refleksi dan adaptasi guru, di mana guru mencatat perlunya diferensiasi lebih lanjut untuk siswa dengan tingkat kemahiran yang berbeda serta penyesuaian materi agar lebih relevan dengan minat mereka. Nah, studi kasus ini menegaskan bahwa perencanaan yang matang berdasarkan teori dan pendekatan yang tepat akan sangat krusial untuk menciptakan pengalaman belajar bahasa Indonesia yang efektif dan bermakna. Demikian video presentasi untuk materi ketiga. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Dan kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.